kapal ludes terbakar. Depresi karena isolasi mandiri, seorang pria nekat ceburkan diri ke sumur. Perampasan jenazah pasien COVID-19 kembali terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Halo Mirsa, apa kabar Anda di rumah? Senang sekali saya Wilson Purba kembali hadir dalam program iNews Siang selama 90 menit ke depan. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami menyiapkan informasi menarik lainnya, dan di segmen pertama akan ada rekan saya Bernadetta Ginting yang menghadirkan informasinya untuk Anda. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya di hari ini? Baik, selamat siang Wilson dan selamat siang juga pemirsa. Hari ini kita memiliki informasi terkait dengan fenomena masyarakat di tengah himpitan ekonomi, yang mana banyak masyarakat menggadaikan barang-barang mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita akan membahas selengkapnya beserta informasi kriminal lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi siang hari ini dari kebakaran yang menghanguskan 6 rumah semi permanen dan 1 unit kapal. Diduga penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik. 6 rumah semi permanen dan 1 unit kapal ludes terbakar pada Jumat pagi. Rumah yang terdapat di Jalan Sungai Landak, Cilincing, Jakarta Utara ini diduga terbakar akibat korsleting listrik dari salah satu rumah petak. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar dengan cepat. Bahkan 1 kapal yang tengah bersandar juga ikut terbakar. 9 unit, 9 unit itu macam-macam dengan unit pendukung ya. Kalau 9 unit, 45 personil. Nah, kendala kita di sini mungkin listrik Pak, listrik masih menyala. Jadi teman-teman yang memadamkan tuh harus memastikan listriknya padam karena bisa membahayakan kalau tidak dipadamkan oleh PLN. Akibat besarnya api, petugas harus mengerahkan 9 unit mobil pemadam kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di Bangka Selatan, Bangka Belitung. 16 rumah dan 2 gudang sarang burung walet ludes terbakar. Kerugian mencapai miliaran rupiah. Kebakaran hebat menghanguskan 16 rumah di Dusun Serdang, Kecamatan Simbang Rimba, Bangka Selatan. Besarnya api pun merambat ke 2 gedung peternakan burung walet yang juga ludes terbakar. Api cepat membesar karena rumah semi permanen terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Di awal kejadian, warga mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sementara petugas sempat kesulitan memadamkan api karena lokasinya yang cukup jauh dari pusat kota. Diduga api berasal dari seorang anak yang sedang bermain di rumahnya. Ada seorang anak itu memainkan api. Percikan api langsung menyelinap ke rumah warga lain. Ada korban jiwa? Sampai saat ini nggak ada. Ya. Hanya rumah yang habis ya? Rumah 16, tadi gedung walet 2. Akibat kejadian itu, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Seorang wanita menikam wanita lain di depan klinik perawatan kecantikan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga korban merupakan pelakor yang merebut suami pelaku. Upaya penikaman diawali keributan di depan klinik perawatan kecantikan di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku penikaman diduga sudah mengintai korban.
Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku menumpahkan amarahnya dengan menarik korban menjauhi dari kendaraannya. Warga yang melihat kejadian ini berusaha melerai. Pelaku menikam korban dengan menggunakan pisau dapur yang dibawanya dari rumah. Korban mengalami luka di bagian pinggang, bahu, dan kaki. Saya kasih keluar mobil, terus saya lihat, orang apa itu? Pas gitu, saya ke situ, nyamperin ini. Lalu terus orang berkelahi, saya tidak lihat pegang pisau. Pas dia ambil pisaunya di sini, dia mau tikam itu perempuan, sempat dia tikam. Karena tidak bisa pegang kita. Pas itu ketiga kalinya kan 2 kali ditikam. Pelaku diamankan polisi bersama barang bukti berupa pisau dapur. Pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Panakukang. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat menikam korban karena kesal suaminya selingkuh. Polsek Panakukang telah mengamankan 1 orang wanita dengan inisial HS. Jadi pelaku kami amankan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau. Korban diduga adalah orang yang punya hubungan dengan suami pelaku. Sementara korban penikaman mengalami luka serius dan harus dirawat di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. Mobil korban kini diamankan di Mapolsek Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Polisi meringkus 10 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya juru parkir di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi meringkus pelaku penyerangan yang menewaskan juru parkir di Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pelaku ditangkap di sebuah hotel di Jalan Haji Bau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari TKP, polisi mengamankan sebuah senjata tajam jenis badik yang diduga digunakan pelaku saat menganiaya korban. Usai mengamankan keduanya, polisi kemudian memburu pelaku lainnya. Di salah satu perumahan di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, polisi berhasil membekuk pelaku lainnya. Di hadapan kedua orang tuanya, pelaku yang diamankan polisi mengaku turut serta melakukan penyerangan. Salah satu pelaku penyerangan menyebut peristiwa ini diawali karena korban dan kelompoknya pernah mengejarnya sambil membawa senjata tajam. Pokoknya Matunda Pak, Matunda tuh Pak, baru langsung didatangi sama Nmax putih. Baru? Langsung Mona jame-jame gitu Pak. Pisau, tebas begitu? Iya. Terus? Sudah itu pergi semua ambil berkas, alat. pergi serang balik Pak. Saat ini seluruh pelaku yang berjumlah 10 orang yang terlibat telah diamankan ke Polrestabes Kota Makassar bersama barang bukti sejumlah senjata tajam dan motor yang digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Seorang pemuda tewas tenggelam saat berenang di waduk di Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Teman-temannya mengaku tidak tahu jika korban tidak bisa berenang. Dengan alat seadanya, warga mencoba menyelamatkan Fikri yang tenggelam di waduk kilometer 13 Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Namun naas, nyawa Fikri tidak bisa diselamatkan. Kejadian bermula saat Fikri dan 6 temannya berenang di waduk pada Kamis sore. Namun, baru saja berenang, Fikri tidak muncul ke permukaan. Teman-temannya tidak tahu jika Fikri tidak bisa berenang. Dalam kedalaman sekitar lebih 4 meter, dan saat ini telah dilaksanakan evakuasi oleh unsur gabungan dari Basarnas, dari TNI Polri dan juga relawan. Pada pukul 18.01, korban atas nama Fikri 20 tahun berhasil dievakuasi, diselamatkan atau ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah Fikri dibawa ke RSUD Kanut Joso, Jatiwibowo untuk diotopsi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, syarat perjalanan yang mewajibkan warga menunjukkan bukti pemeriksaan swab PCR dengan hasil negatif ternyata dimanfaatkan untuk mencari untung dengan cara yang salah. Seorang ASN di Bitung, Sulawesi Utara terciduk aparat kepolisian usai menjual surat swab palsu seharga 1,5 juta rupiah.
Hence yang merupakan ASN Provinsi Sulawesi Utara dibekuk aparat kepolisian karena kedapatan memalsukan surat hasil swab PCR. Bermodalkan printer dan laptop, pelaku membuat surat keterangan hasil swab tanpa harus melakukan pemeriksaan di laboratorium. Pelaku menjual seharga Rp800.000 hingga Rp1,5 juta untuk setiap surat. Aksi Hence cukup mulus karena dirinya bertugas di Bandara Samratulangi Manado sebagai pemeriksa surat keterangan sehat yang dibawa calon penumpang. Namun, surat PCR palsu buatannya terungkap karena digunakan oleh penumpang melalui jalur kapal laut. Diceklah surat ini ke data yang ada, ternyata data surat ini yang nomornya ini, register ini munculnya Alfi Moko Dompet tadi, Ilni Moko Dompet. Disitulah pihak KKP langsung melaporkan secara lisan kepada kepolisian. Rencana mereka mau kasih 800 ke saya. Berapa orang Pak yang terlibat? Berapa orang? Cuma saya. Terus nama saya juga masih coba-coba. Oh, masih coba-coba. Iya, bikin. Aparat kepolisian masih terus melakukan pengembangan kasus dan menduga pelaku telah membuat puluhan surat palsu. Pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara serta sanksi pemecatan sebagai aparatur sipil negara akibat perbuatannya. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Pemirsa, seleb TikTok Joy Putri diputus bersalah dan dikenai denda Rp12 juta karena menggelar pesta ulang tahun di masa PPKM. Tak hanya Joy, pihak penyedia lokasi acara juga didenda Rp17 juta. Julia Eka Putri atau Joy Putri harus menelan pil pahit dalam sidang justisi Kamis siang. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan terdakwa bersalah karena menggelar pesta ulang tahun saat masa perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4. Hakim menjatuhkan vonis denda sebesar Rp12 juta, subsidiar 20 hari kurungan. Joy mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Buat masyarakat jangan ngikutin aku karena aku salah di sini dan tetap jaga jarak dan menghindari kerumunan dan patuh kepada protokol kesehatan. Minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena bola saya bikin kalian resah atau marah kepada saya minta maaf. Tak hanya Joy yang diputus bersalah, pihak Hotel Aston sebagai penyedia lokasi acara juga didenda sebesar Rp17 juta. Intinya acara ini semua sudah dalam prokes yang kita buat dan sesuai dengan aturan pemerintah. Tapi untuk daripada itu mungkin ada kekurangannya, kita meminta maaf kepada semua pihak. Video pesta perayaan ulang tahun Joy Putri viral di media sosial dan memancing emosi warganet. Dengan jumlah pengikutnya yang banyak, Joy dinilai tidak bisa memberikan contoh yang baik saat kasus COVID-19 di Indonesia masih terus merangkak naik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Drummer grup band Superman is Dead, Jering mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus ancaman kepada selebgram Adam Denny. Akibatnya pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akan berangkat ke Bali untuk membuat BAP dan mengumpulkan bukti. Kabid Humas Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara kasus musisi Igede Ari Astina alias Jerings atas laporan pegiat sosial media Adam Denny mulai hari ini. Drummer grup musik SID itu dilaporkan atas dugaan ancaman melalui media elektronik kepada Adam Denny. Gelar perkara nantinya akan menentukan apakah kasus ini layak dinaikkan ke tingkat penyidikan. Saat ini polisi sedang bergerak menuju Bali untuk melakukan BAP dan mengumpulkan bukti-bukti. Kami sudah mengundang Saudara J sebagai terlapor untuk diklarifikasi oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Tetapi dengan alasan yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit, ya, yang bersangkutan tinggal di Bali, sehingga tidak bisa memenuhi undangan klarifikasi oleh penyidik. Sebelumnya Jerings dijadwalkan memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Namun ia menyatakan tidak bisa hadir memenuhi panggilan penyidik karena sakit.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah video yang merekam kegiatan lepas sambut Kapolres Rembang di Pendopo viral di media sosial. Namun Bupati Rembang membantah yang menyatakan acara itu sudah sesuai dengan prosedur dan dihadiri tidak lebih dari 20 orang. Ini jam 8:30 guys, terpantau. Warga merekam kegiatan di Pendopo Museum R.A. Kartini di Rembang, Jawa Tengah. Diduga kegiatan ini adalah perayaan lepas sambut Kapolres Rembang yang baru serah terima jabatan. Namun Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyebut acara yang digelar pada Rabu malam itu hanya sebentar dan dihadiri 12 orang tanpa ada hiburan dan makan malam bersama. Hal serupa juga dinyatakan Bupati Rembang bahwa acara tersebut tidak digelar hingga nyaris tengah malam. Tidak benar kalau pemberitaan sampai setengah 11 itu pemberitaan jelas benar itu tidak benar gitu. Tidak benar. Dan terbatas sekali, yang kita tahunya kisaran 10 sampai 12. Hanya itu saja. Jadi kami tahu bahwa kondisi PPKM ini harus kita laksanakan, maka kita sebagai contoh masyarakat ya harus bisa dilakukan begitu. Video ini beredar di media sosial yang menyebut acara pisah sambut Kapolres Rembang digelar hingga jam 10 malam lewat. Padahal Rembang tengah memberlakukan PPKM yang membatasi kegiatan hingga pukul 9 malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Terlalu lama menjalani isolasi mandiri, seorang pria nekat menceburkan diri ke sumur. Pria tersebut akhirnya tewas. Evakuasi jasad pun berlangsung dramatis. Proses evakuasi Haris Prihadi, berusia 45 tahun, warga Komplek Pepabri, Gunung Putri, Kabupaten Bogor dari dalam sumur terekam kamera warga. Evakuasi berlangsung alot karena jasad korban ada di kedalaman 12 meter dengan lebar sumur yang sempit. Korban diduga kesal karena sudah menjalani isolasi mandiri di rumah selama sepekan lebih dan tidak bisa keluar rumah. Korban yang sudah mulai menunjukkan gelagat aneh sejak 3 hari terakhir, nekat menceburkan diri ke dalam sumur. Mungkin dugaan sementara ya karena posisi sumur itu memang sudah terbuka ya. Dugaan ada kemungkinan korban tersebut tercebur dan alhamdulillah berkat laporan dari warga kemudian kepolisian ya menghubungi ke kami tugas pemadam kebakaran dan dapat diangkat dari dasar sumur yang diperkirakan berkedalaman sekitar 12 meter. Usai dievakuasi, jenazah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi Bogor untuk diotopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, perampasan jenazah pasien COVID-19 kembali terjadi. Di Manado, Sulawesi Utara, keluarga pasien membawa paksa jenazah dari Rumah Sakit Manado Medical Center untuk dimakamkan sendiri. Kericuhan pun pecah saat petugas kepolisian menghalang pihak keluarga. Pihak keluarga dari almarhum HS yang merupakan pasien lansia terkonfirmasi COVID-19 mengambil paksa jenazah dari Rumah Sakit Manado Medical Center pada Rabu kemarin. Pihak keluarga membawa paksa jenazah dengan cara menggotong ke depan rumah sakit. Petugas kepolisian yang mencoba menghalangi terlibat cekcok dengan pihak keluarga. Dalam rekaman video amatir warga, perdebatan sengit tersebut berimbas pada nasib jenazah yang sempat tergeletak di tengah jalan. Di mana kejadian ini berawal dari ketidakpuasan keluarga menerima penjelasan atau edukasi dari pihak rumah sakit bahwasanya pasien dinyatakan berdasarkan hasil lab terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak keluarga akhirnya mengalah dan jenazah dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Buha sesuai protokol COVID-19. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Lagi, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak perpanjangan PPKM di kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ricuh. Informasi selengkapnya usai jeda bersama Wilson Purba.